Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yuniati dengan NIM 877706313. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Sistem Pencernaan. Praktikum ini bertujuan dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan ada gambar pencernaan dan alat tulis. Berikut penjelasan saya mengenai sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting yang ada di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Organ pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang saya akan menjelaskan prosesnya. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut dan di dalam mulut akan terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut ada bagian-bagian penting yaitu terdapat gigi dan lidah. Gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju ke dalam kerongkongan. Jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini mempunyai fungsi utama membawa makanan dari rongga mulut menuju lambung. Proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristaltik. Nah, setelah makanan terdorong dan sampai di dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau berbentuk pasta. Nah, cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita bebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan ini akan terdorong menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam, ada usus 12 jari yang disebut duodenum, ada usus kosong yang disebut jejunum, ada juga usus penyerapan yang disebut ileum. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter dan dindingnya terdiri dari fili dan mikrofili yang membantu penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Setelah itu, makanan akan menuju ke usus besar. Nah, usus besar ini mempunyai fungsi membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran atau fases. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut saluran rektum. Saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi, setelah makanan sampai di dalam anus, otot anus akan menahan dan menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan. Dari praktikum dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, menuju lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.